Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Santriwan santriwati yang saya hormati, yang saya banggakan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama hadiah Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baitin kiram. Bismillah hadratin sultanil auliya Syekh Abdul Qadir. Bismillah hadratin nabiyina hadir min abasibal yamakan min hadratin syayikhina wa syayikh musyayikhna Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki dan Mahsani wa usulihim wa furu'ihim man intasaba ilaihim wa jamil mu'allifil qutub bil ta'ala husn mu'allif hadzal kitab Syekh Hasan Mas'udi wa jami'a man hadzara fi hadzal masjid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl qarabati. Ai hadza utawi iki kubab nerangaken pira-pira hake kerabat, menjelaskan tentang haknya kerabat, haknya kita antar sesama kerabat, sesama kerabat atau saudara. Aqribul insan, aqribul insani utawi piro-piro kerabate menungso. Menungso, aqribul insani utawi piro-piro kerabate menungso iku hum utawi aqrib. Iku zawu rahmihi wong kang duweni sanak rakete insan. Yang dinamakan kerabat, saudara itu yang mempunyai hubungan rahim itu apa itu kandungan ya, ibarat rahim itu sanak raket itu yang mempunyai hubungan saudara ya, kayak saudara kandung, saudara sepupu, saudara sepupu itu misanan, terus minduan, dan seterusnya itu namanya dawu rahmi. Orang atau manusia yang masih mempunyai hubungan ini rahim, rahmun ini wetengan ya, kerabat itu. Wa qad amarallahu lan teman-teman wis perintah sapa Allah Gusti Allah biwaslir rahimi kelawan nepung sanak raket, wa nahalan nyegah sapa Allah an qad'iha saking megot niku memutus sanak raket, saking megot sanak raket atau ar-rahim. Jadi Allah telah mengutus, memerintah pada kita itu untuk selalu nepung sanak raket, yaitu menjalin hubungan erat antar kerabat kita. Jangan sampai kita ada masalah gesekan sedikit terus putus adoh karo dulur. Tidak boleh. Wa naha an qad'iha. Dan kita kalau memutus sanak rakat, memutuskan tali persaudaraan, hubungan keluarga, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang mengerti, kita yang tahu kalau ada masalah atau konflik dalam keluarga kita, itu jangan sampai kita sengit itu geting pegel dengan saudara kita. Itu menyebabkan menjadi ini qat'u, ini putus tali persaudaraan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalaupun ada masalah atau konflik dalam keluarga kita harus meskipun dia berbuat jelek pada kita harus membalasnya dengan
kebaikan nggih. Qala Nabi qala wasdawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada lafaz an-nabi terus terusannya sallallahu alaihi wasallam, ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Ya, berarti yang mendapatkan gelar ini cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Jadi Nabi berkata, ya ini yang dinamakan hadis qudsi ya. Hadis Nabi tapi yang yaqulullah ini namanya hadis qudsi. Anna utawi ingsun Allah iku Ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem donya akhirat, donya lan akhirat. Wa hadhir rahim utawi iki lafat ar-rahim iku istaqaqtu wis ngetokaken sapa ingsun Allah laha krana ar-rahim laha krana ar-rahman isman ing isim min ismi saking asmane Allah, saking aran ingsun asmane Allah. Jadi lafat ar-rahim ini dikeluar atau tercetak dari lafaz ar-Rahman. Jadi dari namanya Allah, dari asmanya Allah. Jadi ar-Rahim ini tercetak dari lafaz ar-Rahman. Makanya kita bersama dengan keluarga itu yang kita utamakan harus sifat kasih sayang ya. Sifat kasih sayang. Bab ar-rahim, yang namanya ar-rahim ini yang artinya sanak raket itu tercetak dari lafaz ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat Allah yang bersifatan kasih sayang, belas kasihan fid dunya wal akhirah, ing dalam dunya lan akhirat. Terus faman utawi sapane wong iku wasolaha nepung sapa man ing ar-rahim ing sanak raket wasaltuhu mongko nyambung sapa ingsun Allah ing man. Jadi barang siapa menjalin hubungan, nepung niku menjalin hubungan terhadap saudaranya, maka wasaltuhu nyambung sapa ingsun Allah ing man. Jadi kalau kita ada keluarga, kita ada konflik, tapi kita tetap berbuat baik dengan tujuan kita memperbaiki hubungan. Ini wasolan ini. Kita tujuannya nepung. Itu nanti suatu saat meskipun toh dia yang kita baiki, yang kita apii itu kok tidak suka, tidak menerima, itu suatu saat niku wasaltuhu niki. Allah pasti nyambung nih, ngeraket nih maneh napa sanak hubungan silaturahim kita, hubungan kerabat kita. Yang penting kita tujuannya ini fokus wasola, nepung sanak raket. Itu kalau terjadi konflik antar saudara, antar kerabat, kan banyak terjadi, bahkan saudara kandung pun saling napa jauh hubungannya. Sebab masalah biasanya masalah warisan atau masalah itu bagiannya kurang sama, kurang adil, itu biasanya bentik gitu. Waman qata'aha batatuhu, wong barang siapa kok memutuskan tali persaudaraan, batatuhu mongko megot sapa ingsun ing man. Jadi kok ada konflik terus keduanya itu ya putus, menghendaki putus ya putus. Sebab yang menghendaki adalah Allah, yes putus. Nah niku. Tapi kalau ada salah satu pihak, salah satunya itu kok berusaha wasolah, tetap nepung, meskipun toh yang kita tepung, yang kita sambung saudara kita itu masih istilahnya tidak suka, masih nesu, masih jengkel dengan kita. Itu pasti suatu saat niku
niki Allah akan nyambung wasaltuhu. Ini Allah yang dawuh wasaltuhu. Mesti Allah akan nyambung kembali tali persaudaraannya. Falihada yang bagi lil insan falihada mongko krono arahe iki qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi mongko sayukjo lil insani kedua insan apa muraatu huquqihim ngreksa pira-pira hake aqarib wal qiyam lan jumenengi biha kelawan aqarib fala yu'dzi mongko ora kena nglarakaken sapa insan ahadan ing wong siji minhum saking aqarib bi fi'lin kelawan agawe atau perbuatan wala qaulin lan ora ucapan dan tidak dengan ucapan. Lah dengan dasar daunya Nabi ini qalan Nabi ini yang berbunyi anar rahman, maka sebaiknya yang bagi sayukjo itu sebaiknya bagi manusia itu menjaga hak-haknya berkerabat, hak-haknya saudara, dan juga wal qiyam biha fala yu'dzi, dan kita jumenengi itu melakukan hal-hal yang baik nggih, dengan haknya bersaudara. Dan jangan sampai kita ngelarani ya, menyakiti salah satu dari kerabat kita, baik dengan perbuatan kita atau dengan ucapan kita. Itu jangan sampai kita menyakiti ya. Jangan sampai kita menyakiti. Yang kita jaga adalah utuhnya tali persaudaraan niku. Meskipun toh kita istilahnya kalah, istilah Jawanya tinggi kalah-kalahan, itu enggak apa-apa. Di dalam hati kecil kita itu ada niat, yaitu tetap menjalin kerukunan bersaudara itu. Jadi kita tahan perbuatan kita membalas perbuatan yang jelek. Ucapan kita jaga dari membalas ucapan yang jelek juga itu. Wa ayyatawaddu alan yento andap asor sapa insan lahum maring aqarib, dan terhadap saudara, apalagi terhadap saudara yang lebih tua. Nah, itu kita harus andap asor ya. Jangan main seenaknya sendiri ya. Andap asor, adab, akhlak itu harus kita jaga, kita sandang. Apalagi dengan orang tua seusia mbah ya awake dhewe nyelukin jangkar. Nah, niku jangan sampai ya. Jangan sampai itu kita tidak mempunyai etika, tidak mempunyai adab ya. Jadi sama orang tua terhadap orang tua yang seusia orang tua kita atau seusia mbah kita, nah itu kita harus ayyatawaddu alahum, dan juga terhadap saudara kita gitu. Jangan sampai apalagi memanggil dengan julukan. Sekarang di julukan itu kan sudah terbiasa ya. Julukan tidak memanggil dengan namanya, julukan yang jelek itu jangan dipakai ya. Jangan dipakai. Tidak boleh juluki seseorang, apalagi orang tua itu dengan julukan yang tidak bagus, itu tidak boleh ya. Wa ayyatahammalalan yen to nanggung sapa insan azahum ing larane aqarib. Jika ada kerabat kita yang sakit, ya kita sebisa mungkin ikut nanggung. Bukan ikut nanggung sakitmu tak ganti aja
tak pindah ning aku, enggak, tidak seperti itu nggih. Kita tanggung itu maksudnya ya kita ikut prihatin nggih, ikut prihatin. Tidak malah ikut senang itu. Wong sakit, saudarane sakit malah seneng, malah disyukurni, itu jangan sampai. Kita harus ikut merasa sakit gitu, merasa sakit. Ini bentuk ayatahammala, bentuk kepedulian kita, bentuk upaya kita menanggung beban sakit saudara kita. Walau tatawalu lan senajan unggul-unggulan sopo akorib alaihi ing atase insan. Meskipun toh unggul-unggulan itu maksudnya unggul-unggulan itu maksudnya kita bantu itu tidak mau. Kita bantu tidak mau gengsi. Gengsi. Ya, itu unggul-unggulan, sifat unggul-unggulan, sifat tidak baik itu. Misal saya lebih kaya, tiba kok sampean bantu. Itu sifat unggul-unggulan. Meskipun toh saudara kita itu mempunyai sifat ini, kita tetap ayatahammala azahum niki. Kita tetap niki. Yang kita pegang adalah ini. Yang kita pegang adalah dawuhnya Allah, barang siapa nepung niatnya itu menepung, mempererat, menjaga keutuhan persaudaraan itu, ya ini wasol tuhu. Nah ini pasti ada keberkahannya itu. Meskipun saudara kita itu unggul-unggulan, ogah-ogah, tidak mau kita bantu. Saya lebih kaya kok dibantu. Itu sifat seperti itu, unggul-unggulan. Wa ayas alalan yen to takon sapa insan aman saking wong yagi bukan ora ana sapa man minhum saking aqarib. Nah, kita harus menanyakan saudara ketika saudara kita itu tidak ada. Maksudnya gimana? Ketika kita berkunjung ke rumah saudara Pak D, Pak Puh, atau Bule, itu kok anaknya kok tidak ada satu semisal, itu kita tanyakan, Mas anu teng pundi, itu kita tanyakan, ya. Kita tanyakan. Nah ini bentuk ayas Allah, inilah bentuk napa? Bentuk kesayangan, kasih sayang kita terhadap saudara. Niki yang tercetak dari lafaz Ar-Rahman, sifat belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala niku. Wa ayyusaidahum lan yen to nulungi sapa insan ing aqarib fil khusuli ing dalem ngasilaken ala ma'aribihim ing atase kebutuhane aqarib ida qadara ing dalem nalikane mampu sapa insan. Lah ini ayyusaidahum, kita harus membantu saudara kita fil khusuli, membantu untuk menghasilkan sesuatu atau kebutuhannya, tapi dengan syarat ida qadara, ini ketika kita mampu ya. Semisal saudara kita mempunyai hajat besar, ya kita harus membantu demi hasilnya atau demi suksesnya acaranya atau kebutuhannya itu. Tapi bukan hajatnya besar terus kita berupaya membantu pendanaannya, itu tidak. Malah kita nanti kangelan gitu, rekoso. Jadi semampunya. Kalau kita tidak mempunyai dana, kita mampunya membantu tenaga. Nah, ini jadi meringankan beban dalam segi tenaganya itu. Wa ayyamna lan yen to nyegah sapa insan anhum saking aqarib ad-darara ing kemelaratan. Mata amkana ing dalam kapan-kapan kongang sapa insan. Wa ing kanu senajan ana sapa aqarib iku ghairu muhtajina, ora pira-pira wong kang butuh ila syai'in maring suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono
min zalika saking mengkono ayusa idahum saking bantuan fa alaihi mongko wajib ing atase insan apa ayata adzahum yen to janji-janji sapa insan ing aqarib janji-janji biziarati kelawan berkunjung ziarah berkunjung ya. Terus yang terakhir ayam na'a anhum ad-darar. Jika saudara kita itu menjumpai atau mengalami kena musibah ya. Kena musibah itu kita harus ikut membantu menyelesaikannya ya. Mata amkana ya, selagi kita kongang, kita mampu ya. Kita mampu ya kita bantu ya. Wa ingkanu meskipun toh saudara kita itu tidak butuh bantuan kita. Nah, itu kita tetap membantu. Jangan sampai kita putus asa, mutung niku nggih. Biasanya kalau saudara terus kita datang dengan niat baik membantu, terus diomongi nyapor ini. Nah niku yang namanya manusia itu mesti hatinya mangkel. Ora tak butuhno nyapor ini. Nah, niku mesti mangkel. Niki wa in kanu ghairu muhtajin. Nah niki niki tetap kita yang kita jadikan pegangan ini tetap kita niatnya nepung. Nah niki memperkuat tali silaturahim ini yang kita pegang. Faman wasolaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu itu ya. Meskipun toh saudara kita tidak membutuhkan kita, terus dengan ngomong ya seperti itu tadi, itu kita jangan sampai putus asa terus nesu jengkel. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, itu dianggap angin lewat yang kalau yang kita ini pegangi ini kata-kata ini itu kita nyantai kalau ada omongan seperti ini Bu. Tidak akan masuk ke hati. Nah, dari sifat bantuan terhadap saudara inilah maka suatu saat, suatu ketika niku kita wajib niku istilahnya janji-janji nggih. Maksudnya janji-janji kalau ketemu saudara ya kapan-kapan pas waktu longgar tak dolan ke rumahmu. Itu janji kapan-kapan. Itu nanti suatu saat pas kita diberi kelonggaran waktu ya sampai. Jadi janjinya itu janji untuk ziarah, untuk berkunjung, tidak janji waktu. Ya nanti hari Senin tanggal tak main ke rumahmu, tidak seperti itu. Ya kapan-kapan kalau longgar waktu kita akan berkunjung ke rumah sampean. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa disertai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.